haruma walam yajuz inda idin istimalul ina al muwawahu wala ittikhaduhu. Ya, hukum menggunakan wadah-wadah yang dilapisi dengan emas dan perak. Jadi wadah yang dilapisi dengan emas dan perak. Mana di sini disebut tamwih wa adil. Jadi jadi melapisi, ya. Hukum melapisi wadah-wadah dengan emas dan perak. Nah, itu kita lihat. Kalau memang di situ itu adalah sedikit. Nah, batasan sedikit itu artinya apa? Ketika wadah itu kemudian dipanaskan dengan api, maka tidak nampak bekasnya. Emasnya artinya lapisannya. Nah, itu halal, itu boleh. Tapi ketika di situ itu banyak, lah standar banyaknya di situ adalah ketika di situ dipanaskan dengan api dan di situ nampak lapisannya, ya lapisannya itu nampak, maka di situ tidak boleh kita untuk menggunakan bahkan untuk mendapatkannya. Ini tidak boleh, ya, melapisi sampai mengusuki biasanya. Makanya itu kubah emas itu benar-benar emas apa warna emas ya? Hah? Emas. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i mestinya wadah saja itu tidak boleh. Ya, wadah yang kana qalilan ketika di situ itu enggak, itu boleh ketika sedikit. Standar sedikitnya adalah di situ ketika di situ dipanaskan dengan api, di situ tidak nampak. Tapi ketika banyak enggak boleh. Enggak boleh. Banyak standarnya di sini adalah ketika dipanaskan dengan api, di situ nampak. Ya, aku sebenarnya mabur-mabur gitu, Bu. Angel kabeh kena ngana pojok ngana lho, nyontore ngana wis kebagian titik-titik kok. Dimundur terus sentor nang kitab kok. Mundur. Madhepe ngana. Lah wis cukup. Wa yahrumu tanwih wa tili suqful bu'a apa suqfal buyuti wa jidrana habid dahabi wal fiddah walau kana dzalika qalilan la yatahassalu salu minhu syai'un idza urida 'alan nar. Nah, iki diharamkan melapisi atap rumah dan juga dinding, berarti tembok dengan emas dan perak. Meskipun di situ itu adalah sedikit. Meskipun sedikit. Ya, itu di situ haram dalam mazhab Syafi'i. Ya, memiliki padang angen-angen iki kita pikir wes orang mungkin. Kadang itu kayak seolah tidak mungkin. Tapi ternyata banyak terjadi. Nah itu dilakukan di Saudi, ya, umpamanya mobil dilapisi emas, ya, apa dinding mungkin juga barang-barang itu dilapisi dengan emas sebagai untuk menunjukkan status sosial. Nah, bagi kita itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi lapisan-lapisan emas itu emas atau perak di situ kalau memang boleh sedikit itu boleh, ya, itu pada wadah sedikit, ya, sedikit standar sedikit di situ artinya ketika dipanaskan dengan api di situ tidak nampak, ya, tidak nampak asar emasnya, itu boleh. Tapi ketika banyak enggak boleh, ya, lah. Dan diharamkan yaitu juga di situ lapisan-lapisan pada atap rumah, jidron, termasuk berarti kubah itu menurut madhab Syafi'i. Saya tegaskan ini madhab Syafi'i karena bisa jadi dalam barangkali mereka dengan menggunakan madhab lain. Wallahu a'lam. Yang kita bahas ini adalah madhab Syafi'i. Jelas, ya. Hukmu istimali awani al-muttahidati minal ma'adini an-nafisah
hukum menggunakan wadah-wadah yang dibuat dari barang-barang yang bagus, ya, dari barang-barang yang bagus, mungkin mutiara atau yang lain-lain, ya. Itu bagaimana hukumnya? Boleh kita menggunakan. Kalau emas dan perak di situ memang kita tidak boleh, ada pengecualian, ya, di situ. Tapi kalau wadah-wadah yang atau menggunakan wadah-wadah yang dibuat dari barang-barang yang bagus, ya, seperti mungkin umpamanya yang dibuat, pokoknya yang penting itu tidak emas dan perak, ya, mutiara, marjan, mungkin yakut, ya, mungkin dari batu zamrud, atau dari kaca-kaca yang di situ bernilai tinggi. Boleh enggak? Boleh. Islam enggak anti dengan kemewahan, dengan keindahan. Bahkan umpamanya sesuatu itu dibuat, wadah itu dibuat dari sesuatu yang harganya jauh melebihi daripada emas dan perak. Karena apa? Ya karena di situ enggak ada nas yang melarang. Karena asli dari segala sesuatu itu adalah mubah malam yarid dalilu tahrim. Segala sesuatu asalnya hukumnya mubah, ya, sampai di situ ada dalil yang mengharamkan, ya. Jadi wadah-wadah bukan berarti Islam kemudian anti kemewahan, anti keindahan, bukan, ya. Lah ini karena di situ karena memang adanya nas yang tidak memperbolehkan. Lah acuan kita tetap bahwa segala sesuatu itu adalah mubah sampai di situ ada dalil yang mengharamkan. Lumane dikiaskan, emas dan perak kan dikiaskan dengan yang lain, ya tidak bisa. Ya, itu adalah benar-benar bahwa tidak bolehnya disitalihi mahdud ta'abudi wal ikhtibaru linnas wa ma'a hadza faqad yajitu al-baqis wara'a dzalika hikaman ukhra nadhkuru minha. Nah, kenapa emas dan perak di situ yang digunakan pada hikmah min hikmah min tahrimi awani dzahab wal fiddah. Hikmah diharamkannya kita menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwa min a'dhamil hikam fi hadzal maudhu' wa azab mahdud ta'abudi. Ya. Jadi yang pokok kenapa di sini tidak diperbolehkan, ya, emas, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, di situ mahdud ta'abudi, murni bahwa di situ unsurnya itu adalah unsur ta'abud. Nah, ta'abud itu apa? Ta'abud itu derek dawuh. Ya, karena asal segala sesuatu itu mubah, sampai di situ ada dalil yang mengharamkan. Ya. Mana haramnya kita menggunakan emas dan perak itu adalah mahdud ta'abud, murni ta'abud. Ora rasa sampean akal-akal, wis sampean, ya. Itu mahdud ta'abud. Sampean pun perintah salat. Salat seperti apa? Sholu kama ra'aitumuni usoli. Sampean ora usah dadak protes. Ya, mbok ora usah nganggo rukuk boyoke lara banget ya kayak, atau yuslimot tapi dibarengaken pakaian simpel, ya jangan seperti itu. Pokoknya mahdud ta'abud wis ora sandakik. Mana dalam banyak hal, ya kita tegaskan di sini. Nah, di sini banyak hal ketika kita tidak tahu, dalam banyak hal ketika kita kadang tidak memahami mana perintah yang pokok dan mana itu adalah hikmah. Mana dalam banyak hal di dalam fikih itu pasti selalu sing pokok-pokok, syarat rukun dan lain-lain. Adapun kemudian di situ di bawahnya itu ada hikmah. Karena ketika kita kemudian menonjolkan tidak bisa membedakan mana yang itu perintah asal, mana di situ hikmah. Iki repot. Ya, sampean kaya umpamane, kenapa babi diharamkan? Nah, gimana kan? Karena di situ babi adalah
hewan yang paling kotor. Pertama. Yang kedua, kemudian babi itu mengandung cacing pita pada ngarange. Ya. Seandainya itu kemudian benar terjadi, sampai bayangkan babi kotor, itu kan sebab babi sing diternak nang desa. Luar perusahaan sing nernak. Resike ora kira-kira. Terus kemudian alasannya apa? Yang kedua alasannya adalah ada cacing pita. Kemudian teknologi membuktikan bahwa dengan suhu sekian ratus derajat cacing pita kemudian bisa mati. Terus apakah kamu ndunek ngono yo halal repot. Mana iki santri-santri pemula. Wis pokoke tak abut wis sembuh. Kenapa? Emas dan ya tak abut wis pokoke Gusti Allah ya wis. Lah kenapa tidak boleh mangan babi? Wis pancen ora mangan babi. Haram, diharamkan dalam agama saya itu haram. Loh, kenapa diharamkan? Haram kok kenapa? Ya memang seperti halnya dalam agamaan Anda mungkin juga ada perintah, ada larangan. Nah, daripada kemudian kita kadang terlalu memaksakan diri, sok intelek kadang ya di kita kan. Ngajine ora, ngomongnya ngalor nih karena. Nah, kemudian ketemu wong sing pinter repot ya malah menjadi masalah. Mana kita harus tahu ya. Di antara hikmah-hikmah itu adalah bentuk di situ penjabaran dari perintah dan larangan yang ada di situ. Kemudian ulama berpendapat ada pembahasan itu yang hikmahnya diantaranya itu nanti akan kita sebutkan, dan kita juga harus membedakan hukum asal dengan hikmah. Jadi jangan gampang dalam banyak hal umpamanya dikhawatirkan kita justru malah membahayakan, ya sudah lebih baik ta'abud perintahe Gusti Allah. Ya, kon puasa Ramadan, ya perintah lakoni. Lho tujuannya apa? Sembuh Gusti Allah wis pokoke. Ya, kon salat fardhu 5 kali, ya lakoni. Lho ngapa dadak ping 5? Kenapa kok ora ping 7? Ya, kenapa kok ora ping 3? Ya sembuh Gusti Allah, kok mikir temen gari manut kan beres. Ya, ini dalam banyak hal kita mahdud ta'abud ya. Jadi orang sah perlu keken alasan dakik karena justru alasan dakiknya ketika kita tidak benar-benar memahami itu justru nanti berpotensi membahayakan. Itu biasanya kenapa anjing itu makanannya adalah kotor. Dan babi itu makanannya kotor, kandangnya kotor, cenderung makanan yang kotor, sehingga menimbulkan cacing pita. Kemudian ketika teknologi itu mampu menjawab dan mengatasi itu semua, sampai lagi ngomong ki haram, iki surat terbukti kabeh. Terus sampai akan katakan halal, repot lah ini ya. Nah, makanya kita harus jeli tidak malah salah sebelum sekarang yang timbul kan seperti itu. Nah, seorang-orang sekarang banyak bermunculan tokoh-tokoh yang sok intelek. Bagus, tidak masalah. Tapi konteks dasarnya itu harus dipahami dulu. Ya, mana yang ketika Mas kenapa Mas? Terus mahdud ta'abud. Ya. Mas perak mamanya. No. Apakah di Islam tidak boleh keindahan? Boleh. Selain itu yang lebih mahal dari emas juga banyak. Silakan Anda gunakan semau Anda. Nah, kenapa Mas tidak boleh? Ya mahdud ta'abud. Yaitu memang diperintahkan oleh Allah. Selesai kan? Nah, mana harus dipahami? Mana dalam banyak hal hikmah ini tidak harus diketahui ya. Allah sabiqan anami a'damil hikam fi hadal maudu'i wa amsalihi mahdud ta'abuti wal ikhtibar linnas wa ma hadha faqat yajidu al-bakhith wara'a dzalika hikaman ukhra nadhkuru minha. Lah, makanya secara garis besar haramnya di situ adalah ta'abud wis pokoke nderek dawuh lah.
Tapi ada beberapa orang ulama-ulama di balik semua itu kemudian mencetuskan, yaitu ada beberapa hikmah yang lain. Yang pertama, innallaha azza wa jalla ja'ala naqtani asmanan linnas wa rabata bihima sulata ta'amul bainahum falam yubih lidzalika ta'tilima an hadhil wadifah wa tiqadima awani wa tajma'u fi manazili wal buyut wa tadyiqu aujuhi ta'amul bihima. Hikmah diharamkannya yang pertama bahwa Allah itu menjadikan, Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan emas dan perak itu asmanan, itu adalah standar nilai mata uang. Karena pada makanya ada uang dirham dan dinar. Ini nilai mata uang yang dibuat dari emas dan perak. Makanya nilainya relatif di situ akan lebih bertahan. Karena dari bahannya itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi yang menentukan itu kadar yang ada. Beda dengan di kita. Di kita uang itu kertas. Yang menentukan nilainya angka. Nah, sehingga 100.000 hilang 01, maka sudah tidak berharga apa-apa. Ya, duit 1.000 hilang 01. Nah, payu lah. Orang payu. Yang menentukan standar nilainya ini adalah angkanya. Lah kalau dinar wa darahim pada waktu itu adalah standar nilai mata uang. Lah makanya mata uang di sini kemudian di situ ini adalah menjadi standar untuk nilai mata uang. Nah, untuk memudahkan muamalah di antara manusia. Makanya tidak boleh kemudian nilai mata uang itu nanti dibelokkan ke yang lain. Mana ini standar mata uang. Lu ternyata mata uangnya sudah orang punya uang dilebur. Ya zaman dulu untuk nisbat kita itu sing kelas cilikan duit nggo gawe cincin. Seandainya terus kita melakukan itu semua, lah terus nanti perputaran uang itu gimana? Uangnya habis dibuat cincin semua. Ya, uangnya habis, ya sudah dilebur dijadikan menjadi pintu. Uangnya habis sudah dijadikan menara. Loh ini kan menyulitkan banyak orang. Ya, bolongaken wong ora kena apa maning kok gawe susah. Lagi diantara hikmahnya, mana ndak boleh, ya. Loh itu orang duit sih kok angel temen, duit padahal kok gue menara, gue nganggo duit deh, menara ke emas kan, lo ke duit piro ke jual ditung, sehingga perputaran uang itu menjadi sulit. Nah, padahal di situ emas dan perak itu adalah dulu itu dijadikan sebagai standar nilai mata uang. Perputaran itu dengan dirham dan dinar. Nah, tujuannya sehingga apa? Perekonomian dan lain-lain itu menjadi lancar. Makanya tidak boleh kemudian dijadikan sebagai yang lain-lain. Diantaranya dijadikan menjadi wadah ataupun dijadikan sebagai pelapis sesuatu yang tidak penting dan lain-lain. Ini tidak boleh. Nah, ini tidak jauh beda dengan di situ masalah anjing. Dalam banyak madhab anjing tidak najis. Ya, dalam banyak madhab. Neng Syafi'i najis. Ya, air liure utak apan telas. Kemudian kenapa disimpulkan di situ najis? Secara umum kayak asu itu menjadi musuh. Sebenarnya tujuannya sasarannya kan bukan itu. Ya, anjing dinajiskan tidak boleh di situ tujuannya apa? Karena asu itu kewan yang paling pinter. Quran juga mengakui sehingga diharamkan. Lo asu dihalalakan. Yontak asu. Padahal kita itu butuh kewan yang paling pinter. Quran itu mengakui itu adalah
anjing. Mane sampeyan aja kagetan. Wana mazhab Maliki, wana wong wadon nganggo cadar nuntun kiri. Oh, sampeyan ngene dikira wis wong ora nggen. Tuan wong ora genah temen. Udungan nuntun kiri padahal sing goblok dhewe. Ya. Sehingga asu itu kita melihat asu itu sesuatu kayak itu salah orang salah kudu mati. Udah perlu asu turu langsung tembus kayak dia dilahirkan itu memang selalu salah. Makanya dalam banyak madhab itu sebenarnya asu sama asu najis enggak. Nah, barangkali kemudian dijadikan seperti itu madhab Imam Syafi'i bok menawa karena asu itu adalah hewan sing paling pinter. Ya, umpamane ora dihukumi najis, wah iki repot. Dela-dela disembelih. Ah, iki wallahu a'lam wis pokoke. Ya diantaranya ini ya. Kenapa di situ kok kemudian ini hikmahnya? Kenapa kemudian di situ wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan emas dan perak itu adalah standar harga. Mana tetap emas perak kayak standar harga emas segi sampai lebih aman nyimpen emas. Ya dalam keadaan seperti ini karena mesti selalu stabil dan itu tujuannya untuk mempermudah muamalah. Nah, ketika uang itu kemudian habis umpamanya dibuat dinding atau dibuat tembok atau mungkin dibuat hal-hal yang lain, ini otomatis ini akan menjadikan keresahan sosial dan mempersulit kita untuk muamalah. Gitu yang pertama ya. Hikmah yang kedua diantaranya ma fi dzalika min jur'il su'uril fuqara wa qasri kulli qulubihim hina yaronal aghniya min dunihim yattakhiduna dabal fidakhulian wa zinah yafkharuna bihima wa yatakabbaruna wa yakhtaluna bihima wa yazhuna. Nah, hikmah yang kedua diantaranya adalah itu untuk kita menjaga perasaan orang-orang fakir, menghancurkan perasaannya. Karena apa? Ketika mereka melihat ya emas dan perak itu menganggap sesuatu yang mungkin bahkan dia tidak memiliki. Seandainya memiliki, bahkan dia itu masih menganggap sesuatu yang sangat berharga dan mewah. Iki kok wong sugih-sugih. Ya, gue ganjel mobil emas, toilet emas, lagi kan menyakiti perasaan wong wis, ini duwe rong gram dikeni-keni direwangi tukaran, lu kan gue ngising be emas, subhanallah, ya, tadi melukai perasaan orang-orang yang fakir, mereka masih menganggap bahwa itu perhiasan yang berharga, yang dia merasa bangga. Ya, tapi kemudian dihadapkan dengan orang kaya, ternyata itu malah dijadikan umpamanya untuk sebagai lapisan daripada toilet. Mungkin bisa jadi cantol kunci, mungkin bisa jadi sehingga menjadi sesuatu yang tidak berharga. Jadi cara kasaran ngomong lah nganggo kalung 10 gram PK petata petete kena ngomah lo toilet nyong ya kayak nganggo emasnya 100 gram kan larati larati lah itu untuk menjaga itu. Hikmah yang ketiga manas minal ingkibab ala hadil ma'adin an-nafsiyah wa tikhadya ghayatan yatanafasu fit taqdisiha wa tazini biha wa rasfiha fi buyuti wa majai wa yansuna anha wasil wa da'at fi aidihim liqada'i hawaijihim wa masalihim ad-dunyawi luwiyah. Maknanya dilarang di situ membuang atau menjadikan sebagai sesuatu yang menimbun atau menjadikan perhiasan ya di rumahnya, di tempat duduknya ya. Lah
Itu berarti orang kenapa itu tidak boleh? Karena apa? Dia lupa bahwa emas dan perak yang ada itu adalah sasarannya, itu adalah untuk memenuhi hajat-hajat manusia dan kemaslahatan manusia yang bersifat duniawi. Lah diantaranya itu yaitu untuk nilai tukar. Ya itu makanya. Yang keempat, mu'aridatul kufar wa mukhalifu fima huwa min sya'nihim. Fa inna min sya'nil kufar al-iqrad 'anil akhirah wal inqibab 'ala dunya wa na'imi biha. Wa qad jaa'a fil hadis wa iyyakum wa tan'ima wa ziyaf ahli syirk. Rahul Muslim Filibas wa zina babut tahrimil istiqmali ina idahab. An Umar radhiyallahu anhu. Hikmah yang keempat di situ adalah mu'aradatul kufar wa mukhalifatuhum. Jadi nulayani wong kafir, ya, nulayani wong kafir. Karena apa? Sudah menjadi watak orang kafir itu adalah berpaling dari akhirat. Jadi seorang ngurus, semoga yang penting siki, yang penting siki. Besok ke Surapati ya percaya wal inqibab ala dunya wa na'amiha. Dia lebih cenderung bersenang-senang di dunia bersenang-senang. Mana wa iyyakum wa tan'im bermewah-mewahan wa ahli syirki dan perhiasan ahli syirki. Dan artinya jangan kamu bermewah-mewah. Artinya mewah-mewah wa inna lahu, karena apa? Yang dikehendaki di sini fa inna lahum fid dunya aidil kufar. Jadi kemewahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang kafir itu sifatnya itu berpaling dari akhirat. Ya. Nah, mana kesenangan emas dan perak itu adalah untuk kafir di dunia. Ya, itu diantaranya hikmah ini bersifat untuk di situ adalah yaitu hikmah itu adalah hikmah dibalik larangan atau perintah, tapi itu tidak harus kita ketahui dan tidak wajib harus kita ketahui karena sekarang umpamanya ya, karena ketika kita gunakan umpamanya alasan hikmahnya karena Allah menjadikan bahwa emas dan perak itu mata uang, maka ini akan gampang dipatahkan. Bagi orang yang kritis, don dising duit nganggo emas perak. Ya, duit Indonesia enggak. Ya, yang menentukan bukan kadar emas dan peraknya, karena boro-boro emas perak. Mata uang di kita adalah terbuat dari kertas. Yang menentukan besar dan kecilnya itu hanya angka. Semakin noleh dawa, semakin gede nilainya. Sehingga untuk hilang 1 nol ini sudah tidak berharga apa-apa berbeda dengan zahab dan fiddah. Ya, ketika kamu mengacu dengan itu, ya karena apa ini bisa juga nanti kamu juga menggunakan argumen kenapa emas dan perak tidak boleh kita menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas perak karena ini Gusti Allah menjadikan itu untuk mempermudah muamalah di antara manusia. Loh, kalau yang muamalah dijadikan wadah kan habis. Nah, terus wongnya bantah. Lho sing muamalah nggo mas perak sapa? Makanya ini hanya pendekatan. Ini pendekatan hikmah di antaranya yang menjadikan alasan emas dan perak itu haram dijadikan wadah. Tapi secara garis besar kita itu hanya mahdud ta'abud. Pokoknya wis mahdud ta'abud wis derek dawuh cara gampangnya sendikoda dawuh. Wis dalam banyak hal ketika kita ndak tahu wis paling enak wis sendikoda dawuh wis ora usah bahas sing dakik napa umat Islam tidak boleh mangan babi ya pancen ora oleh karo Gusti Allah titik. Ora usah dakik kecuali kalau memang di sini memiliki referensi dan keilmuan yang benar-benar mumpuni. Sama halnya ini, loh kenapa emas dan perak dalam Islam kok tidak boleh dijadikan sebagai wadah, tidak boleh dijadikan sebagai perhiasan kemewahan dan yang lain-lain, kenapa tidak boleh? Kamu menggunakan alasan ini, nanti akan gampang
terpatahkan. Ya intinya pokoknya mahdu ta'abudilah. Dengan hikmah-hikmah ini bisa untuk mendekatkan penalaran kita di balik haramnya, di antaranya karena faktor-faktor tersebut. Dan hikmah ini juga bisa berubah, berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Ini kalau hikmah-hikmah sekedar ini. Ma yustasna min hadza tahrimi, yustasna min hadza tahrim umurut thalathah. Nah, dikecualikan dari keharaman-keharaman yang sudah disebutkan, yaitu ada tiga hal, ya, yaitu emas dan perak. Tadi itu diharamkan dalam banyak hal. Lah, ini dikecualikan dalam tiga hal. Yang pertama, ihtihadun nisa' min dhahab wal fiddah khuliyan lizinah wa bil qadri al mu'tad min ghairi sarafin wala satata. Sawa'un kanat al mar'atu mutazawijatan am ghaira mutazawijah wa sawa'un kana saghiratan am kabiratan ghaniyatan am faqiratan. Wa dalilu dzalika marhahu Tirmidzi fi awali kitab libas babi maja'a fil hariri wad dhahab bisanadin hasanin sahihin an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul harir wad dhahabi ala dukuri ummati wa uhilla li inathihim wa qad ajazal ulama'u aidan ilbasu sibyan as-sighar al-hulli wal harir fi a'yadin wa ghairiha. Li'annahu la taklifa alaihim, ya, dikecualikan dari keharaman-keharaman yang sudah disebutkan. Itu ada tiga perkara. Yang pertama itu adalah untuk perempuan. Boleh perempuan itu menggunakan emas dan perak itu sebagai perhiasan. Bisa jadi kalung, bisa jadi cincin, bisa jadi gelang bil qadri al mu'tad, ya, dengan kadar yang sewajarnya, tidak berlebihan, min ghairi sarafin, tidak berlebihan terus kabeh serba emas, klambine lapis emas, itu kan berlebihan. Di sini boleh tapi dengan catatan di situ tidak berlebihan. Baik itu yang menggunakan itu perempuan yang sudah menikah atau belum menikah, baik itu masih kecil ataupun sudah dewasa, baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Nah, itu didasarkan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrima libasul hariri wad dhahabi ala dukuri umati wa ukhila li inathihim. Jadi diharamkan memakai pakaian sutra dan juga emas, ya, emas bagi umatku yang laki-laki, tapi dihalalkan bagi perempuan. Jadi boleh ketika itu perempuan, tapi dengan syarat bahwa di situ tidak israf, ya. Lah tapi nek koyo nang TV lampu kalunge semua anti ora karuan, ya. Kayak dodong sapi, sepatune lapis emas. Nah, mana dalam madhab kita boleh untuk dalam batas di situ tidak berlebihan. Yang kedua, asani tihadu khatamin min fiddah. Faqad sa'ana Nabi ittakhadha khataman min fiddatin ra Muslim filibas wa zinah wa fi khatafnam wal raqif fassahu abasi at-Tirmidzi filibas babu maja fi khatamil fiddah an Anas radhiyallahu anhu kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mewarikin kana fassuhu habasian, ya. Nah ini ya, pengecualian yang kedua
itu adalah dijadikan apa? Cincin ya, dhahab fi, tapi yang terbuat dari perak. Boleh perak itu. Sampean kok seneng umpamane wong lanang seneng cincin umpamane ya, mau buat cincin silakan, tapi jangan dengan menggunakan emas, tapi yang terbuat dari perak, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan cincin yaitu yang terbuat dari perak. Nah, dan dalam hadis lain ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana khatamu min fidatin wa kana fassahu minhu, dan dalam riwayat lain sama ya. Jadi cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di situ adalah terbuat dari perak, dan di situ ditulis Muhammadur Rasulullah ya. Tapi saja tiru-tiru nggak terus cincinnya terus tiru kanjeng Nabi ditulis Muhammadur Rasulullah ya. Artinya kita diperbolehkan di situ membuat cincin itu yang terbuat dari barang yang berharga, yaitu yang terbuat dari perak ya. Adapun umpamanya kok yang terbuat dari emas, ya jelas mutlak bahwa di situ itu adalah haram. Ini dalam sebuah hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajul. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Fanaza'ahu fatarahu, copot karo Kanjeng Nabi. Berarti copot diuntalaken karo Kanjeng Nabi. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar. Kamu sengaja untuk menyengaja untuk masuk ke dalam memasukkan bara api neraka kepada dirimu, fayaj'alu khafiyadi, dan akan kamu masukkan bara api neraka di dalam tanganmu ya. Faqila li rajul ba'da madhhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khud, nah, kamu sengaja memasukkan bara api neraka ke dalam jarimu ya, ya. Faqila li rajul, meneng wong akhirnya terus begitu kan. Faqila li rajul ba'da madhhaba Rasulullah, ketika Kanjeng Nabi meninggalkan orang tersebut, apa kata beliau? Khud khatamaka intafi bihi, ambillah itu cincin emas yang tadi saya lempar dan manfaatkan. Apa jawabannya? La akhiduhu abadan waqad haramahullahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam boten Kanjeng Nabi pun kula ikhlasaken, boten bakal tak pendet abadan apa yang sudah diharamkan oleh Rasulullah. Tapi Kanjeng Nabi ora. Dalam banyak hal Islam itu mengajarkan kita untuk cerdas ya. Dalam banyak hal. Makanya ketika cincin ini diambil sama Nabi kemudian dilempar, sampean bayangkan bagaimana ekspresi Nabi. Karena sampean mungkin emosi kan, Nabi cekel terus diuntalaken. Tapi ketika Nabi akan meninggalkan, Nabi sampaikan, ambillah itu dan manfaatkan. Nah, itu kan mengajarkan pola-pola cerdas. Nah, sama. Nah, dalam suatu hadis juga disebutkan, ketika ada seorang laki-laki menarik kambing yang mati. Apa perintah Kanjeng Nabi? Ambil kulitnya dan silakan dimanfaatkan. Itu kan termasuk yang diajarkan oleh Nabi. Dalam banyak hal Nabi itu selalu mengajarkan perilaku bijak dan cerdas. Nek sampeyan kon ora wis modo-modo. Ya, dari ngomongnya wis modo-modo. Kok wong Islam bukan? Bukan nganggo mas utek. Nah, sampeyan bayangkan Nabi begitu indahnya, cekel untalaken. Tapi begitu Nabi akan meninggalkannya, itu disampaikan cukup dimanfaat maliane ya, aja tenggo ya kan. Nah, meskipun akhirnya laki-laki itu kemudian tidak mau mengambil, dan bahkan dia tidak akan mengambil selamanya apa yang diharamkan oleh Rasulullah ya. Jadi asik ya. Terus pengecualian yang ketiga, asalisu halatu darurat.
Wa dzalika idza lam yajid ghaira aniyatin min dhabin aw fitah fa innahu yubahu lahu inda idin istimaluha darurat. Wa mithlu hadha ma law jata anfuhu fasta'ad anhu anfan min dhahab aw ihtaja aw yasuddu asnanuhu bidahab fa innahu yubahu fi hadha wa amsalihi min halati darurat istimalu dhahab. Yang ketiga, kita boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak dalam keadaan darurat. Nah, daruratnya artinya apa? Artinya dalam keadaan di mana kita tidak bisa mendapatkan wadah selain dari emas dan perak. Nah, kan, kalau kita kan sulit untuk membayangkan. Nah, ya, makanya bahas nisab zakat emas perak. Iki diulang lagi orang mudeng. Kayak emoh mudeng. Lah ya, lah wong masih dua orang. Lagi kadang kategori darurat di situ nggak ada wadah selain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Lagi dijelaskan karo wong desa kan mumet darurat anane emas perak. Artinya nggak ada wadah selain daripada emas dan perak. Ini pokoknya apapun. Artinya apa? Bukan berarti ini bagian daripada contoh. Artinya dalam kondisi tersebut itu benar-benar di situ adalah karena memang darurat. Dalam kondisi apapun yang mengharuskan kita menggunakan emas dan perak. Lah seperti disebutkan juga nambal irung pada waktu dulu. Nah, pada waktu itu umat Islam kan sering melakukan peperangan. Nah, kemudian kadang itu ada yang hidungnya itu sempal. Nah, sehingga teknologi pada waktu itu kalau sekarang wis gampang, yaitu dengan operasi ditambal. Nah, waktu itu belum sampai ke situ, sehingga apa? Kemudian irung itu dibuat dari besi ditempel, ya, daripada kemudian bolong karuan. Nah, ada yang ditambal dengan besi, makanya digunakan untuk lah suatu ketika, makanya ketika pada waktu itu ada sahabat, ya, itu di situ hidungnya ditambal dari perak, ternyata masih bau, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk menambal dengan emas, karena sifat dari emas itu tersebut itu adalah bersih, ya, sifatnya, ya, mana indah dan bersih. Mana zaman dulu itu masih ada yang pada waktu zaman dulu itu untu dipatik emas. Karena sifat emasnya itu sebenarnya, ya, itu bersih. Barangkali mungkin orang sikatan seminggu tetap jering. Ya, atau apa, wallahu a'lam pada waktu itu, ya. Nah, makanya pada waktu itu ada yang hidungnya kemudian dibuatkan yang terbuat dari perak, tapi ternyata di situ baunya itu masih bacin, sehingga dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk diganti dengan emas, ya, supaya tidak bau. Nah, artinya apa? Dalam keadaan darurat, ya, bentuknya apapun, ini adalah diantara bentuk darurat yang disebutkan di sini, dan mungkin konteksnya akan berkembang dan berbeda ketika daruratnya itu diterapkan terjadi di Indonesia. Tapi kayaknya kok sulit, ya. Darurat terpaksa nganggo wadah emas karo perak nang Indonesia. Tuku cincin wajah bojo. Kadang direwangi utang-utang. Ya, sebab mana ini pasir. Tahawunu fi hukmillah azza wa jalla laqad tahawana katsirun minal muslimin fi hukmillah azza wa jalla fi tahrimi dhahab wal fiddah. Fastabahu li anfusim hadil mukhalafa li hukmiddin walam yara harajan min iktihamihim jitrana hadihil muharamat wala bitha katsirum minhum addaha fi aidihim
wa wada'u salasiladzabi fi a'naqihim walam yastas'uru annahum innama yada'una jamran finnari fi aidihim wa a'naqihim wa yastamtaruna ghadaballahu tabaraka wa ta'ala bi a'malihim hadihi walam yadraku annahum da'yatut taqlidil a'malil kafirin wal musyrikin. Nah ini at-tahawunu fi hukmillah azza wa jalla, ya, menyepelekan atau meremehkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini di dalam permasalahan masalah emas ini banyak terjadi, itu orang-orang Islam itu menyepelekan terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala akan haramnya menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi menyepelekan. Nah, sehingga apa? Di antara mereka memperbolehkan, ya, memperbolehkan baik secara langsung atau tidak langsung untuk bertentangan dengan hukum-hukum agama, dan mereka sudah nggak menganggap lagi sebagai masalah, ya, bahwa ini adalah haram seperti kebiasaan kita ikut budaya, yaitu dengan tukar cincin lamaran, itu tukar cincin, dan itu sudah nggak merasakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ya, laki-laki menggunakan cincin emas sebagai simbol status sosial, menggunakan kalung, ya, dan mereka itu tidak pernah berpikir apalagi sadar bahwa sesungguhnya ketika dia menggunakan cincin emas dan menggunakan kalung dari emas, maka sesungguhnya dia sama halnya dia meletakkan bara api neraka di tangan dan di lehernya. Belum lagi nanti pasti akan menimbulkan ghadabullah wa ta'ala. Ya. Mereka tidak sadar bahwa perilaku-perilaku mereka itu adalah didasari dengan taklid buta. Kita mengikuti budaya kafir, kita mengikuti budaya orang musyrik. Ya, umpamanya seperti yang sering terjadi, yaitu kita menggunakan tukar cincin, ya, sebagai untuk menunjukkan bahwa di situ adalah bukti telah terjadinya adanya lamaran masih ya berlaku tukar cincin. Ya, umpamanya dikasih satu nama, umpamanya ya Majid dan siapa, ya, itu yang laki-laki menggunakan itu, yang perempuan juga menggunakan itu, ya, khitbah. I'lam zawat amri batil la yuqirhu atin, atau sebagai bukti pernikahan. Ya, sebagai bukti pernikahan, membeli 2 cincin, ditulis tanggalnya atau ditulis nama sebagai bukti pernikahan mereka berdua. Lah, mereka tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Itu adalah sesuatu yang batil. Tidak ada yang membenarkan di dalam agama. Ya, dan itu tidak ada dalam syariat, itu dalil juga tidak ada. Ya, dan juga tidak ada istilah taklid juga nggak ada. Taklid tidak ada. Ya. Nah, mereka itu adalah taklid buta. Ya. Apa ila ayakuna al-lil mutahhir al-fariqah was-saraf al-mamqut fasta'malu awadidahab wal fi mata'imihim wa masyaribim wa mawa'idhim wa hafalatihim wa nasu anallah azza wa jalla qad haramaha hada. Lah, di antara mereka orang-orang kaya itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari emas dan perak untuk wadah itu sebagai untuk status sosial, baik itu untuk pajangan mungkin, ya, untuk pajangan, untuk pesta-pesta, ya, supaya lebih kelihatan mewah. Tempatnya terbuat dari emas, gelasnya dari emas dan lain-lain, ya. Dan mereka melalaikan bahwa Allah azza wa jalla itu mengharamkan itu semua. Wala haula wala quwata illa billah wallahu a'lam bissawab.